Diary. Dari sekian banyak koleksi benda-benda pusakanya, ada satu benda pusaka yang menjadi andalan dan kesayangan Lek Sur. Bentuknya berupa keris berdapur naga, dan pada mulut naganya ada semacam batu mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aldi di Temanggung, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Aldi Putranto, biasa dipanggil Aldi. Aku tinggal di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin berbagi kisah yang dialami pamanku, Suryono namanya. Aku biasa memanggil beliau dengan sebutan Lek Sur. Lek Sur adalah adik nomor 3 ibuku. Ibuku adalah anak sulung kakek nenekku. Ibuku memiliki 2 orang adik perempuan dan 1 orang adik laki-laki. Dialah Lek Sur. Diary. Sewaktu remaja, Lek Sur sudah tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Beliau sering mendatangi paranormal yang ada di daerah Temanggung dan sekitarnya untuk menimba ilmu. Dan koleksi benda-benda pusaka milik Lek Sur juga lumayan banyak. Selain pemberian dari guru-guru spiritualnya, Lek Sur juga sering berburu pusaka di tempat-tempat keramat berbekal ilmu yang dia dapat dari guru spiritualnya. Diary. Dari sekian banyak koleksi benda-benda pusakanya, ada satu benda pusaka yang menjadi andalan dan kesayangan Lek Sur. Bentuknya berupa keris berdapur naga, dan pada mulut naganya ada semacam batu mulia. Aku pernah sekali melihat keris tersebut waktu aku main ke rumah Lek Sur. Kebetulan saat itu Lek Sur sedang membersihkan koleksi pusakanya. Tapi aku sendiri agak lupa dengan nama keris itu. Kalau tidak salah waktu itu Lek Sur menyebutnya Kiai Nogosiluman atau apa gitu, karena jujur aku sendiri tidak begitu suka dengan barang-barang pusaka. Aku lebih suka main gadget dan berselancar di dunia maya. Diary. Menurut cerita Lek Sur, keris itu dia dapatkan dari guru spiritualnya yang sudah sepuh. Ada kisah menarik terkait keris tersebut. Sekitar 7 tahun yang lalu, Lek Sur menikah dengan seorang gadis tetangga desa, namanya Norma. Setelah berumah tangga sekitar 4 tahun, mereka belum juga diberi momongan. Lek Sur dan istrinya juga sudah beberapa kali periksa ke dokter spesialis kandungan dan disarankan untuk cek kesuburan di lab. Hasil lab menunjukkan mereka berdua subur dan tidak ada gangguan di organ reproduksinya. Diary. Suatu ketika ada saudara sepupu ayahku datang ke rumah, namanya Pak D. Rahmat. Beliau tinggal di Kediri dan kebetulan saat itu Lek Sur dan istrinya juga sedang main ke rumahku. Dek Sur, Dek Norma, gimana kabar kalian? Tanya Pak D. Rahmat.
Alhamdulillah baik. Mas Rahmat sendiri gimana kabarnya? Kok sendirian aja, nggak bareng Mbak Santi dan anak-anak? Tanya Lek Sur balik. Sementara Bu Lek Norma hanya tersenyum. Alhamdulillah baik Dek. Kebetulan aku sedang ada tugas dari kantor ke Temanggung. Jadi aku mampir ke sini, jawab Pak D. Rahmat. Kemudian mereka ngobrol santai sembari makan cemilan dan minum teh di ruang tamu. Hingga akhirnya obrolan mereka mengarah pada soal Lek Sur dan istrinya yang belum dikaruniai anak. Padahal usia pernikahan mereka sudah jalan 4 tahun. Oh iya Dek Sur, Dek Norma, maaf sebelumnya, apakah kalian sudah cek kesuburan di lab? Tanya Pak D. Rahmat. Sudah Mas, bahkan tidak hanya satu dokter spesialis kandungan yang kami datangi untuk konsultasi, dan sudah ada 3 lab kami coba untuk cek kesuburan. Hasilnya semua sama, kami dinyatakan subur, jawab Bu Lek Norma. Oh baiklah, begini Dek Norma, Dek Sur. Pak D. Rahmat terdiam sejenak, sepertinya sedang mencoba mengatur pembicaraannya. Dek Sur punya keris yang berdapur naga dan ada berlian di mulut naganya? Tanya Pak D. Rahmat yang membuat Lek Sur sedikit heran. Lek Sur merasa belum pernah bercerita soal koleksi keris andalannya itu pada Pak D. Rahmat. Tapi pertanyaan Pak D. Rahmat seperti menandakan kalau beliau tahu soal keris itu. Jadi begini Dek Sur, tiba-tiba ayahku memotong pembicaraan. Mas Rahmat ini juga ahli spiritual. Jadi Dek Sur jangan heran kalau pertanyaan beliau terkesan sudah tahu meski Dek Sur belum pernah mengatakannya. Mas Rahmat juga punya banyak santri kalong karena beliau tidak punya tempat untuk pondokan para santrinya, lanjut ayahku. Lek Sur rupanya baru tahu dan hanya manggut-manggut saat ayahku menjelaskan, sementara Pak D. Rahmat hanya tersenyum. Ya Mas Rahmat, saya punya koleksi keris berdapur naga yang saya dapatkan dari guru saya, jawab Lek Sur. Kalau Dek Sur ingin punya momongan, coba Dek Sur singkirkan keris itu dari rumah Dek Sur. Aura yang keluar dari keris itu berhawa panas dan itu mengganggu organ reproduksi Dek Sur dan Dek Norma, sehingga akan sulit untuk mendapatkan keturunan. Terserah Dek Sur mau dikemanakan keris itu, jelas Pak D. Rahmat. Lek Sur terdiam sejenak. Dari wajahnya terlihat jelas kalau Lek Sur tampak bingung karena itu adalah keris kesayangannya. Namun di sisi lain dia juga ingin memiliki keturunan. Kalau keris itu saya serahkan ke Mas Rahmat gimana? Jadi jika suatu saat saya ingin melihat keris itu, tinggal datang ke rumah Mas Rahmat. Soalnya keris itu pemberian guru saya, kata Lek Sur. Pak D. Rahmat tampak berpikir sejenak. Saya sebenarnya tidak suka dengan benda pusaka, khawatir timbul kemusyrikan. Tapi karena Dek Sur mengamanahkan ke saya, baiklah, nanti saya akan menyimpannya, jawab Pak D. Rahmat. Lek Sur nampak lega dengan jawaban Pak D. Rahmat. Kemudian Lek Sur pulang sebentar untuk mengambil kerisnya. Rumah Lek Sur masih satu desa dengan rumah orang tuaku, hanya beda RT saja. Jayari, tak berapa lama Lek Sur sudah kembali dengan membawa sebilah keris pemberian gurunya itu. Jayari, singkat cerita, selang sekitar 3 bulan sejak keris dibawa Pak D. Rahmat ke Kediri, istri Lek Sur dinyatakan positif hamil. Setelah usia kehamilan memasuki bulan ke-9, lahirlah anak pertama Lek Sur dan Bu Lek Norma.
seorang bayi perempuan cantik. Bayi itu pun tumbuh sehat dan normal. Dan saat ini pun Bule Norma sedang hamil anak keduanya. Entah mitos atau bukan, namun apa yang pernah disampaikan Pak D. Rahmat soal keris yang dimiliki Lek Sur sepertinya ada benarnya juga. Mungkin yang menghambat kehamilan istri Lek Sur karena adanya aura dari keris Kiai Nogo Siluman yang mengeluarkan hawa panas. Wallahu a'lam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Aldi di Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Aldi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Aldi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.